Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sambas, yang disusun oleh saya sendiri, Siti Hadijah, 11916085, kelas Akuntansi Syariah 6A, guna memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Riset Akuntansi Syariah. Negara Indonesia sebagai penganut sistem desentralisasi yang mana urusan pemerintahan dari pusat ke daerah sesuai dengan asas otonomi daerah, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mana itu adalah hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berisi tentang otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom, di mana daerah tersebut mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut inisiatif sendiri berdasarkan pendapat masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu keuntungan ketika menerapkan otonomi daerah adalah kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam mengatur retribusi daerah. Penyelenggara otonomi daerah mengharuskan adanya sumber dana dan sumber daya dari tiap daerah di daerah tersebut. Pentingnya melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif, yang diawali dari bagaimana dana tersebut didapat, kemudian digunakan untuk pembiayaan di daerah tersebut. Lalu terdapatlah sisa uang yang ditambahkan lagi dengan penerimaan selanjutnya, penerimaan setelah adanya pembiayaan. Dalam hal tersebut dibutuhkan transparansi data yang valid berhubungan dengan transaksi yang sedang atau selama transaksi berlangsung. Tingkat pendapatan suatu daerah berbeda-beda. Hal itu dapat diukur dengan pendapatan per kapita, penerimaan PBB, pendapatan asli daerah, serta gambaran kualitatif mengenai menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mana hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan bagi daerah dan diharapkan dapat membantu mendanai pelaksanaan otonominya. Adapun identifikasi masalah dari proposal yang saya susun berdasarkan latar belakang yang saya paparkan adalah retribusi pasar sebagai salah satu sektor yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Adapun fokus permasalahan dalam proposal ini adalah yang pertama, parameter yang diukur adalah tingkat penerimaan retribusi pasar. Yang kedua, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang valid, didapat dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian. Adapun rumusan masalah yang saya angkat dalam proposal ini adalah yang pertama, apakah penerimaan retribusi pasar pada Pasar Pagi Sambas Kabupaten Sambas telah mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah daerah? Yang kedua, apakah penerimaan retribusi pasar mengalami peningkatan pada tahun 2018 sampai 2020? Yang ketiga, apakah penerimaan retribusi pasar memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah? Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah merupakan ketentuan di mana menjalankan pemerintahan sendiri sebagai hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri, hak-haknya adalah yang pertama mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kedua memilih pemimpin daerah, ketiga manajemen perangkat lokal, keempat mengelola kekayaan di wilayah tersebut, dan yang kelima, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diketahui sebagai penambah kekayaan bersih menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penerimaan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan kas melalui kas umum daerah, penambahan dana tersendiri pada dana yang ada, yang merupakan hak daerah selama tahun anggaran yang tidak wajib dibayar oleh daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang kepengurusan keuangan. Yang ketiga, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi penerimaan pajak yang terdiri dari pajak daerah,
penerimaan bukan pajak berupa penerimaan dari usaha yang ada di daerah, serta penerimaan dari investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang Pajak Daerah Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan pendapatan daerah. Retribusi daerah adalah pembayaran atas izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau organisasi. Objek imbalan jasa retribusi daerah adalah retribusi layanan umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi tertentu. Retribusi pasar adalah pembayaran atas fasilitas yang disediakan di lingkungan pasar oleh pemerintah. Sebagian besar retribusi pasar merupakan salah satu pendapatan dari jasa yang cukup besar. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang pajak daerah, retribusi pasar dikatakan termasuk dalam kelompok retribusi jasa umum, retribusi non-komersial. Fungsi retribusi pasar menurut Apriyadi yaitu menjadi bagian dari faktor pendapatan yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Efektivitas. Menurut Mardiasmo tahun 2017, efektivitas merupakan simbol keberhasilan atau kegagalan suatu entitas dalam mencapai suatu tujuan. Untuk mengetahui apakah efektivitas memenuhi target, Halim tahun 2000 menentukan cara menghitung efektivitas adalah efektivitas sama dengan realisasi retribusi dibagi target retribusi dikali 100%. Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sumbangan. Dilihat dari makna tersebut, dipahami, kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain. Adapun untuk menghitung kontribusi menurut Abdul Halim tahun 2000 adalah kontribusi sama dengan retribusi pasar daerah dibagi pendapatan asli daerah dikali 100%. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam proposal ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang didasari pada latar alamiah, yang dilakukan secara alamiah dan menghasilkan data yang ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian ini saya lakukan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas pada bulan Juni 2022. Sumber data. Menurut Loveland Moleong 2013, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil observasi. Sumber data yang digunakan diambil dari hasil wawancara dan observasi. Keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah klaim terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga sebagai bagian integral dari body of knowledge pada penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan bertujuan menyatakan penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah, sekaligus untuk memastikan data yang diperoleh. Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama kredibilitas uji coba, kedua transferabilitas, dan yang ketiga dependability reliabilitas. Pengujian keabsahan data selain digunakan untuk penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah. Perlu dilakukan pengecekan terhadap data tersebut.